Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kuliah aplikasi nanoteknologi untuk pangan kali ini dilaksanakan secara asinkron ya. Jadi sebetulnya aplikasi nanoteknologi dalam industri untuk pangan ini sudah pernah dibahas di kuliah nanoteknologi pertanian dan pemrosesan makanan. Jadi kita sifatnya akan refreshment dari materi yang semester lalu ya. Dan juga ada beberapa contoh dari industri pangan secara langsung. Oke, ini outline yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ada tentang nanoteknologi untuk pangan, kemudian bagaimana regulasi dan keamanannya, aplikasi dari nanoteknologi di industri pangan, kemudian produk-produk nano yang sudah dikomersialisasikan, artinya sudah diproduksi secara besar, kemudian contoh dari industri pangan yang menggunakan nanoteknologi. Baik, jadi ini nanoteknologi dalam industri pangan itu biasanya dibedakan menjadi dua macam ya. Ada untuk food nanosensing dan juga untuk ingredients, untuk komposisi dari makanan tersebut. Nah, kemudian untuk yang ingredients, komposisi itu nanti akan berkaitan dengan pemrosesan makanan. Sedangkan untuk yang nanosensing itu akan berkaitan dengan packaging, pengemasan makanan. Kemudian untuk pemrosesan makanan itu sendiri biasanya dibedakan menjadi 4 hal. Ada untuk anti-caking, kemudian gelatin, kemudian aditif, tambahan, dan nutraceutical, dan nano enkapsulasi dan nano carrier. Sedangkan untuk yang food packaging itu ada yang tipe packaging improve, kemudian aktif, smart, dan bio-based. Nah, tentang kebutuhan di sektor pangan. Jadi berdasarkan pada data ya, bahwa pertumbuhan manusia di dunia itu di tahun 2006 itu ada sekitar 6,7 miliar orang yang kemudian meningkat secara eksponensial sampai ke 9,3 miliar di tahun 2050. Dan ini akan berdampak ke pertumbuhan kebutuhan makanan di dunia. Nah, dampaknya itu adalah ke proses produksi, kemudian pertumbuhan, resepsi, pemrosesan, dan penyimpanan, sampai ke konsumsi makanannya. Dan yang paling terdampak itu adalah di sektor agrikultur ya, kemudian juga untuk pemrosesan air, dekontaminasi dan pemrosesan makanan, penyimpanan, dan biosecurity. Nah, kita lihat di sini di gambarnya. Jadi untuk memberi makan 2 miliar orang itu kita memerlukan 1 miliar ton dari sereal dan juga membutuhkan 200 miliar ton dari livestock, dari hewan ternak setiap tahunnya. Maka inilah yang mendasari bahwa suatu teknologi itu diperlukan untuk menanggulangi permasalahan pangan yang ada di dunia setiap tahunnya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh dari material pada skala nano. Kita sudah belajar bahwa material dalam skala nano itu ada dimensi 0, kemudian dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Contoh dimensi 0 itu ada nanopartikel, kemudian dimensi 1 itu ada lapis tipis dan nanoemulsi, dimensi 2 itu ada nanowire dan nanofiber, nanokapsul, biofilm, dan yang dimensi 3 itu ada tipe nanocarrier. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh nanomaterial di teknologi pangan. Ini salah satu contohnya adalah penggunaan nanopartikel clay, lempung di botol plastik untuk meningkatkan masa simpan dari produk makanan atau minuman. Jadi ada clay nanopartikel di sini yang bentukannya seperti polimer, dia akan diinkorporasi ke dalam komposit plastik sehingga dia bisa menjaga kesegaran dari produk minuman. Jadi misalnya seperti botol soda gitu ya, dia akan mencegah gas-gasnya itu keluar dari botol, ataupun misalnya minuman berupa air mineral yang mengandung oksigen tinggi itu juga bisa mencegah oksigennya keluar dari botol tersebut. Kemudian contoh lain itu ada nanopartikel silver, perak untuk mencegah adanya kontaminasi dari mikroorganisme di makanan. Jadi kita tahu bahwa nanopartikel silver itu memiliki sifat antimikroba ya, sehingga dia berperan dalam proses pengawetan makanan, sehingga makanan itu bisa lebih awet dan meningkatkan masa simpan dari makanan itu sendiri. Kemudian ada juga tipe nanomicelle. Nanomicelle ini dia berfungsi untuk mendeliver, menghantarkan
zat tambahan makanan, food additive ataupun flavor, rasa dan juga aroma. Jadi nanomicelle itu dia bisa mengenkapsulasi zat tambahan makanan untuk dirilis di berbagai macam saluran pencernaan gitu ya. Jadi kalau untuk molekul-molekul yang sifatnya bisa dirasa seperti perasa ataupun bisa dicium berupa aroma itu biasanya di-deliver dalam bentuk misel yang lebih besar. Tetapi kalau misalnya itu dia membungkus senyawa yang berupa aditif tambahan makanan itu biasanya dirilis di bagian yang lebih dalam, misalnya seperti di lambung ataupun di saluran usus. Nah, kita masuk ke regulasi tentang peraturan dan safety dari nanomaterial dalam produk pangan. Nah, di sini saya memberikan contoh dari paper yang baru saja terbit di tahun 2022. Ini judulnya adalah The Safety of Nanomaterials in Food Production dan Packaging. Jadi tentang keamanan nanomaterial di produksi pangan dan juga pengemasannya. Di sini disimpulkan dari paper tersebut bahwa sebetulnya ada dua macam concern ya, ada dua macam pertimbangan tentang keamanan makanan ketika kita menggunakan nanopartikel, yaitu adanya penggunaan alergen dan logam berat. Nah, aplikasi dari nanomaterial di ilmu pangan dan juga industri pangan itu akan semakin meningkat. Dan juga untuk nanomaterial itu sendiri dia harus dipergunakan dengan baik, dengan berhati-hati karena bisa menimbulkan suatu potensi efek yang berbahaya. Yang berdasarkan pada riset oleh British Royal Society bahwa nanti ke depannya di masa yang akan datang manusia itu akan uh, menghadapi permasalahan tentang nanotoxicity dari nanomaterial yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi intinya bagaimana kita bisa menanggulangi sifat toksisitas dari suatu material, itu kita harus tahu solubilitasnya dan dosis yang aman untuk dikonsumsi. Nah, sejauh ini hanya ada 3 nanopartikel yang di-approve untuk bisa digunakan dalam pengemasan makanan, dalam kemasan makanan yang berbasis plastik. Itu diantaranya ada silikon dioksida, kemudian karbon black, dan titanium nitrate. Titanium nitrate ini mungkin tidak bisa terlihat dalam makanan ya. Kemudian kalau karbon black itu tidak boleh digunakan dalam konsentrasi yang lebih besar daripada 2,5% weight per weight dari berat total di makanan yang dikemas. Sedangkan untuk silikon dioksida ini masih tidak ada batasan yang jelas untuk bisa digunakan dalam kemasan makanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi dari nanoteknologi yang ada di makanan. Untuk contoh yang pertama ada nanostructure, nanotexture, dan nanocoating. Sini akan kita bahas adalah penggunaannya itu untuk apa, kemudian bentuknya, dan juga produk-produk yang menggunakan tipe nanomaterial ini. Nah, untuk nanostructure, nanotexture, atau nanocoating ini digunakan untuk meningkatkan rasa dari produk makanan tersebut. Kemudian bisa juga untuk menurunkan level uptake dari lemak, gula, garam, emulsifier, dan lain sebagainya. Dan juga untuk coating sebagai pelapis, yaitu untuk meningkatkan masa simpan dari produk makanan. Nah, bentuk dari nanomaterial ini adalah seperti coating dari silikon nanopartikel ataupun dari titanium dioxide. Nah, produk-produknya yang menggunakan nanomaterial ini adalah seperti di coklat shake ya, kayak gini, ataupun di mayonnaise. Kemudian Unilever sendiri juga menghasilkan atau memproduksi produk makanan yang bisa menurunkan kadar lemak di es krim dari yang awalnya 15% menjadi 1%. Kemudian industri Nutralis Ltd ini sudah menghasilkan suatu produk yang berbasis pada teknologi NSSL. Jadi Nanosized Self-Assembled Structure Liquids. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tipe nanoenkapsulasi. Dia fungsinya untuk meningkatkan availability dari nutrien dan vitamin di makanan. Bentuknya adalah liposom ya, karena liposom itu dia bisa membungkus senyawa tertentu dan bisa dirilis di organ yang diinginkan. Ataupun contoh bentuk lain adalah biopolimer
yang mengenkapsulasi suatu nutrisi makanan. Sebagai contoh, ini ada Nestle Encapsulated Product dari vitamin A ataupun Fe. Kemudian ada juga kapsul besi ya yang biasa dijual secara komersial ini untuk anak-anak ataupun uh, wanita hamil untuk mencegah anemia gitu ya. Ini contoh-contoh dari produk yang menggunakan teknologi nano enkapsulasi. Kemudian ada juga yang enkapsulasinya itu bisa untuk mereduksi uptake dari LDL. Kemudian bisa meningkatkan uptake dari protein. Ada juga untuk edible vaksin ya, vaksin yang bisa dikonsumsi, kemudian penambahan vitamin, preservatif, pengawet, ataupun komponen-komponen bioaktif seperti peptida ataupun probiotik yang ada di makanan. Nah, bentuknya itu ada nanopartikel seperti fitosterol, kemudian PLA, polylactic acid, polyethylene glycol. Contohnya ini seperti minyak canola, jadi canola active oil, ataupun seperti suplemen-suplemen makanan seperti misalnya kayak minyak ikan gitu ya. Ini juga contoh dari nano enkapsulasi. Kemudian untuk tipe nanomaterial nano emulsi, ini fungsinya untuk meningkatkan efisiensi reaksi pada dosis yang lebih rendah. Kemudian untuk interesterifikasi, hidrogenasi, dan juga fortifikasi. Bentuknya itu ada nanoscale protein membran, kemudian ada solid lipid nanopartikel yang dienkapsulasi dengan beta karoten. Nah, contoh produknya ini seperti ada di margarin, kemudian keju, es krim, ataupun seperti di produk Aquanova, ini adalah liquid formula ya, yang menghasilkan misel, misalnya itu kemudian diberi merek dagang Novasol, seperti ini. Kemudian ada nanopartikel atau active packaging untuk pengemasan makanan. Dia tentu karena packaging ya sebagai bungkus berfungsi sebagai zat antimikroba. Dia bisa mencegah kontaminasi makanan dari mikroorganisme. Kemudian bisa juga sebagai antioksidan, mencegah oksigen masuk ke dalam makanan sehingga bisa meningkatkan masa simpan dari makanan itu sendiri. Kemudian ada juga anti browning activity. Dia mungkin mencegah pembusukan dari makanan. Nah, bentuknya itu AGNP, kemudian MGNP, dan juga zinc oxide. Contoh produknya itu ada di Safe Nano. Jadi yang kita tahu sebagai kemasan makanan yang active agent-nya itu bisa untuk ethylene scavenger ya, kemudian bisa untuk antimikroba, bisa untuk mengeluarkan CO2, antioksidan, dan juga O2 scavenger. Semuanya ini sifat-sifat ini dimiliki oleh active packaging. Kemudian nanoclase di kemasan. Fungsinya untuk mencegah transfer oksigen dan destabilisasi produk. Kemudian dia bisa resisten terhadap UV dan juga bisa menjaga thermal stability. Bentuknya ada titanium dioxide, ada magnesium, kemudian ada juga zinc oxide. Contoh produknya ini seperti botol-botol yang ada di produk soft drink, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga ada di thermofoam containers, jadi tipe-tipe plastik untuk pengemasan makanan ataupun biasanya berupa buah ataupun sayur segar. Nah, ini mengandung glaze kayak tadi, glaze polimer ya. Kemudian nanokomposit di packaging ini fungsinya untuk mencegah leakage, kebocoran dari karbon dioksida melalui cahaya yang ada di plastik botol. Kemudian bentukannya itu biasanya berupa clay, bisa monomerilonite ataupun bentonite. Nah, contoh produknya ini adalah botol-botol plastik untuk minuman berkarbonasi, kemudian juga kemasan dari makanan yang ready to eat, siap santap, seperti di US Army kayak gini. Kemudian untuk nanosensor sebagai packaging dan processing plant, dia bisa mengecek, mendeteksi adanya mikroba, kontaminasi dari mikroba, ya, di makanan yang dikemas, kemudian juga untuk menjaga safety dari makanan itu sendiri. Bentuknya, karena dia sensor, maka bisa berupa lateral flow immunoassay device,
dan juga bisa berupa biosensor untuk mendeteksi adanya kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, contohnya seperti test kit. Test kitnya bisa berupa GMO detection seperti ini, ataupun bisa berupa test kit untuk mendeteksi jenis-jenis penyakit atau kelainan yang ada di hewan ternak. Ini sebagai contoh, ini adalah kit untuk mendeteksi adanya keton di produk susu. Kemudian nanosensor untuk plastik film package ataupun electronic tong ataupun smart packaging. Ini untuk mendeteksi dari adanya bau ya, karena sudah terkontaminasi. Kemudian juga mendeteksi organisme spesifik. Kemudian bisa untuk mendeteksi adanya fluktuasi suhu pada saat penyimpanan. Kemudian juga untuk food tracing dan juga untuk deteksi mikroorganisme patogen dan untuk pengawetan. Bentuknya itu bisa berupa silikat nanopartikel yang dimasukkan ke dalam matriks polimer, kemudian bisa juga berupa radio frequency identification. Nah, produknya nanobarcode ya. Nanobarcode ini seperti yang sudah kalian pelajari di kuliah pemrosesan makanan, ini berupa unsur logam. Jadi kombinasi unsur logam tertentu yang kemudian ketika diakumulasi dijadi satu itu bisa membentuk kode, dan ini dipasang di suatu kemasan makanan. Nah, dari barcode tersebut kita bisa juga untuk mendeteksi bakteri yang mengkontaminasi produk daging ataupun ikan, dan juga bisa untuk mendeteksi fungi yang tumbuh di buah-buahan segar. Kemudian untuk nanosensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya residu pestisida di produk pangan ataupun pertanian, dan juga untuk uh, zat atau bahan tambahan di buah dan sayur. Ya, contohnya seperti CNT, kemudian chemical nanosensor ataupun nano biosensor. Nah, contohnya seperti sensor-sensor yang digunakan untuk mendeteksi glukosa misalnya, ataupun untuk mendeteksi adanya antibiotik di produk madu gitu ya. Kemudian ada juga SPR biosensor seperti ini. Kemudian ada nanofiber. Nanofiber ini digunakan sebagai katalis. Dia bisa meningkatkan surface to mass ratio, rasio permukaan terhadap masanya, bisa meningkatkan kinetika, laju reaksinya, kemudian meningkatkan proses dilasi, pembentukan gel, dan juga sebagai agen viscosifying, dia untuk mengentalkan. Bentuknya itu dia biasanya berada dalam bentuk mikroemulsi di dalam nanofiber yang terdiri dari nanopartikel silikat. Produknya itu ada DNA microarray, bisa dilihat di sini, dan juga microfluidics seperti ini. Jadi kalau DNA microarray itu bisa mendeteksi bagian-bagian mana yang merupakan sel yang memang sehat, ataupun sel yang sudah terkena penyakit atau yang sudah abnormal. Kemudian ada lagi produk lain yaitu color changing labels. Jadi label yang bisa berubah warna. Nah, contohnya di sini penggunaannya untuk mendeteksi tingkat kematangan dari buah. Kemudian bisa mendeteksi fluktuasi temperatur pada periode penyimpanan tertentu. Kemudian juga bisa mengecek ya bagaimana kondisi internal dan eksternalnya. Kemudian material yang ada di labelnya ini ada seperti AU dan AGNP, kemudian CNT dan carbon black. Nah, ini adalah contoh-contoh label yang bisa berubah warna seperti ini ya di kemasan. Jadi ada labelnya, ketika ada zat tertentu itu dia bisa berubah warna. Ataupun misalnya seperti di labelnya Ripe Sense kayak gini, dia sebagai indikator bahwa buah yang ada di dalam kemasannya itu tingkat kematangannya sudah sebagaimana. Jadi misalnya kalau warnanya itu masih kuning ataupun sudah oranye ataupun menuju merah kayak gitu. Jadi di sini bisa ada indikatornya bahwa buah tersebut juicy ataupun firm ataupun crisp dan lain sebagainya. Kemudian ada nanocochleates atau nanodroplets. Ini penggunaannya lebih spesifik untuk delivery nutrien langsung ke sel tanpa mengubah
rasa ataupun warna dari makanan tersebut. Kemudian untuk meningkatkan bioavailability dari produk likopen, beta karoten, dan fitosterol. Bentuknya itu bisa coiled nanopartikel ataupun berupa spray dari vitamin. Nah, ini contohnya seperti nano droplet di drug delivery. Jadi nano droplet itu dia langsung menghantarkan nutrien spesifik ataupun produk-produk nutrasetikal langsung ke dalam sel target seperti itu. Kemudian ada nanofilm atau nanolaminates, biasa digunakan untuk sebagai kemasan ya, untuk melindungi makanan dari berbagai macam gas dari luar, ataupun dia untuk mencegah atau menjaga kandungan tertentu, apakah itu kandungan air atau kandungan lemak, dan juga menjaga teksturnya. Kemudian untuk meningkatkan dan memperkuat bioplastik, dan juga dia bisa provide thermal insulasi dan juga proteksi terhadap korosi di kontainer-kontainer yang terbuat dari logam. Bentuknya itu bisa berupa protein, kemudian polisakarida ataupun nanolaminates berbasis lipid polimer. Kemudian juga bisa berupa packaging yang nano-biodegradable. Contoh produknya itu adalah nansulate ya, seperti ini. Jadi ini adalah tipe nanofilm atau nanolaminates. Jadi kalau dibandingkan dengan celing film yang kayak plastik bening biasa untuk membungkus makanan dalam kemasan, itu ternyata nanofilm itu memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan plastik biasa ya. Produk-produk yang biasa menggunakan nanofilm atau nanolaminates ini adalah produk buah ataupun sayuran segar, kemudian tipe daging-dagingan gitu ya, daging, ikan kayak gitu, ataupun produk makanan yang dipanggang, atau juga bisa jadi tipe yang manis seperti permen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh produk komersial dari nanomaterial di industri pangan. Jadi di sini kalian bisa cari sendiri ya, di websitenya ada product.statnano.com. Di sini ada berbagai macam nanomaterial yang digunakan secara komersial, sudah diproduksi secara massal di berbagai macam bidang. Nah, kalian tinggal klik di bidang pangan, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi untuk di bidang pangan itu ada digunakan sebagai food sensor, kemudian untuk makanan, untuk pengemasan, kemudian ada tipe yang nutrisi, dan juga ada tipe yang suplemen. Yang nanti kita lihat seperti apa sih masing-masing contoh dari eh, penggunaan nanomaterial di industri pangan tersebut. Nah, untuk yang tipe food sensor. Jadi di tipe food sensor ini tipenya macam-macam. Seperti tadi ya, di kemasan untuk active packaging, dia bisa mendeteksi tingkat kematangan dari buah gitu ya. Kemudian sensor lain misalnya kayak gini digunakan untuk industri makanan ataupun minuman, farmasetikal, kemudian ini untuk mendeteksi adanya heavy metal, logam berat, kemudian ini untuk heater sensor untuk melihat apakah ada fluktuasi suhu di makanan tersebut, kemudian untuk mengecek keamanan dari daging juga bisa, kemudian untuk mendeteksi adanya mikroorganisme patogen ataupun senyawa-senyawa toksin yang mungkin ada di makanan, ataupun juga residu-residu obat. Kemudian ini juga bisa untuk mendeteksi adanya senyawa kimia tertentu. Kemudian contoh yang kedua di makanan itu sendiri, di sini ada essence dari bird nest ya, sarang burung. Kemudian ada juga untuk membran, untuk sweetener, pemanis buatan, kayak gini nanogluko, ada nanomineral. Kemudian ini adalah tipe-tipe yang biasa digunakan sebagai suplemen makanan juga ya. Kayak gini, ini ada di produk susu seperti di yogurt ataupun di snack. Kemudian kayak gini juga ada, dan bahkan di Hershey's ini produk coklat ya. Dia menggunakan nanomaterial juga.
Ada juga produk seperti marshmallow, kemudian ada makanan instan, ada jenis coklat M&M's, bahkan di chewing gum juga di sini ada. Nah, kemudian packaging, ini untuk plastik. Sorry, untuk kemasan. Jadi di kemasan makanan itu ada yang menggunakan graphene based. Ini ya, karbon, 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 semuanya menggunakan graphene. Ini menggunakan nanokomposit graphene juga. Ada juga yang menggunakan nanopartikel silver. Kemudian ada juga menggunakan polyethylene. Ini untuk UV protection, polyester, polyamid. Nah, untuk sports nutrition, nutrisi-nutrisi untuk menunjang olahraga ya. Ini biasanya ada berupa tablet untuk diet seperti itu. Kemudian untuk suplemen makanan, untuk membentuk otot kayak protein gitu ya. Terus ada kreatin, ada glutamin, ada untuk fat loss. Kemudian eh, ada yang berasal dari kacang-kacangan, misalnya kayak gitu. Dan yang terakhir ada tipe suplemen. Suplemen ada diet suplemen gitu ya. Ada juga yang bisa berupa tablet yang bisa dikunyah, kemudian nano iron, vitamin C, kemudian biotin, kolagen, vitamin, zinc, silver, nanokurkumin gitu ya, vitamin B kompleks dan lain sebagainya. Oke, ini adalah contoh-contoh industri pangan yang menggunakan nanoteknologi. Jadi ini ada beberapa contoh industri pangan seperti Kraft Heinz. Kraft Heinz kalau di Indonesia itu dia yang memproduksi saus, kecap, sirup, minuman gitu ya. Kemudian ada Hershey's, dia ada produk berbagai macam coklat, ada permen, ada biskuit gitu. Kemudian Nestle, produk-produk susu, minuman instan gitu, sereal juga ada. Danone, Danone juga seperti produk yogurt gitu ya, produk susu, air mineral juga bahkan. Dan juga Kellogg's. Kellogg's itu yang memproduksi berbagai macam sereal ya. Nah, jadi tiga industri pangan ini, Kraft Heinz, Hershey's, dan Nestle, itu mereka menggunakan nanopartikel emulsi yang digunakan sebagai food texture. Dia untuk meningkatkan tekstur dari makanannya sehingga lebih seragam. Contohnya seperti di produk es krim. Nah, Nestle itu juga menggunakan nutraceutical seperti nanokapsul yang bisa mengantarkan nutrisi dan antioksidan ke bagian yang spesifik di tubuh ya. Kemudian teknologinya itu ternyata dia bisa meningkatkan solubilitas dari produk, dari nutrien, dari vitamin dan lain sebagainya. Misalnya seperti nutrien yang insoluble, dia tidak larut dan akhirnya dia dikemas dengan menggunakan nano size particle, misalnya dengan liposom dan lain sebagainya, sehingga bisa dirilis ke organ-organ pencernaan yang spesifik. Apakah dia bisa mengantarkan perasa ataupun aroma tertentu gitu ya, yang untuk diindra oleh panca indera langsung itu biasanya dibungkus oleh liposom yang ukurannya lebih besar, sedangkan untuk yang nutrisi itu biasanya dibungkus oleh liposom yang lebih kecil sehingga bisa lebih mudah untuk diserap di saluran pencernaan. Kemudian untuk Danone, Danone itu sendiri dia katanya berperan dalam research project dalam hal nanoteknologi yang bisa menghasilkan suatu packaging yang lebih baik sehingga bisa mereduksi limbah dari produk pangan. Dia mengembangkan suatu matriks polimer dari nanokomposit. Kemudian untuk Kellogg's ini adalah industri pangan yang bergerak di bidang makanan instan sereal ya. Jadi kita tahu Kellogg's itu kan dia ada berbagai macam rasa, kemudian warna-warnanya juga menarik. Nah, dari produk tersebut kita bisa lihat bahwa industri ini dia menggunakan artificial colors dan flavors. Jadi menggunakan pewarna dan juga perasa yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan dalam batas yang masih diperbolehkan. Oke, itu saja yang
bisa saya sampaikan untuk aplikasi nanoteknologi di bidang industri pangan. Untuk selanjutnya nanti presentasi kelompok itu kemungkinan akan diganti hari ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.